Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Andamira, saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang ada di Cibiru tuh, Bandung. Nah, saya di sini ingin menjelaskan kepada adik-adik tentang apa sih web itu. Sebenarnya bukan web aja sih, masih banyak lagi yang lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke pembahasannya. Tolong disimak ya. Nah, yang akan disampaikan oleh saya itu yang pertama itu ada internet, yang kedua itu ada website, yang ketiga ada web browser, yang keempat ada web server, nah yang kelima itu ada HTTP atau HTTPS, dan yang keenam itu ada klien. Pasti adik-adik nggak tahu nih apa itu HTTPS. Ya, pasti nggak tahu kan kalian semua. Hahaha, tenang aja. Nanti saya akan menjelaskan pada kalian semua yang ada di sini menurut saya pribadi. Tetapi jika adik-adik ada sesuatu yang menurut adik-adik itu berbeda pendapat, boleh ya langsung diacungkan tangannya, langsung say hello. Pak Raffi, menurut saya ini gini. Boleh banget ya, jangan sungkan untuk interupsi. Oke, tapi sebelumnya mohon disimak dulu ya. Mungkin ini kata-katanya ada yang tidak dimengerti, tapi nanti saya akan menjelaskan sesuai apa yang kalian mengerti ya. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Apa itu internet? Nah, internet nih. Kalian pasti udah gak asing lagi ya sama internet. Apa sih internet itu? Pasti kalian udah gak asing lagi sama internet, wifi, kayak kuota. Ya, itu berhubungan sama internet. Nah, apa sih internet itu? Nah, internet itu sebuah sinyal yang memancar dan bisa membuat kita terhubung satu sama lain walaupun berbeda tempat. Sinyal ini juga membuat kita bisa membuka web atau Google dan yang lainnya juga. Nah, menurut saya internet sih itu ya. Jadi internet itu bisa diakses di seluruh dunia. Bisa diakses di seluruh dunia nih. Terus sudah itu juga apalagi ya, internet itu mencakup semua hal pengetahuan yang ada di dunia ini. Bahkan yang belum ada pun nanti bisa aja nanti ada di internet. Soalnya kenapa? Soalnya internet itu gampang banget diakses. Lewat handphone, lewat warnet. Nih kalian mana nih yang suka ke warnet nih? Mana kalian nih? Pasti suka ke warnet kan? Buka Google terus buka YouTube. Nah, mana nih? Ya gitulah pokoknya. Internet. Jadi di dalam internet itu banyak sekali sumber pengetahuan. Nah, jadi internet itu merupakan sebuah enggak. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ada yang tidak dimengerti? Internet itu banyak sekali pengetahuannya, baik dalam bidang ilmu kesehatan, dalam bidang ilmu perhitungan, dalam bidang ilmu bahasa, pokoknya semuanya ada di internet. Bahkan kalian ingin mencari tentang buku-buku yang ingin kalian pelajari ada di internet. Atau misal kalian pengen nonton bisa ke YouTube di internet. Nah, itu pakai internet juga. Nah, oke. Paling internet itu udah gampang ya, udah banyak yang tahu gitu internet apa. Oke, langsung aja nih.
yang pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang kedua ini ada website. Nah, website ini apa sih? Nah, kalau website itu apa, Kak? Nah, kalau website ini ibaratin kayak ruangan di sekolah ini. Banyak banget kan, sampai nggak tahu kalian ruangan di sekolah ini ada berapa. Ayo, siapa yang bisa menebak atau bisa menghitung seluruh ruangan di sekolah ini ada berapa? Pasti nggak ada yang tahu kan. Nah, begitu juga sama kayak website ini. Website ini tuh banyak sekali, banyak, tidak terhitung, tidak, wah pokoknya banyak banget website. Dan kenapa saya bisa katakan website ini merupakan sebuah ruangan di sekolah? Nanti akan nyambung penjelasannya sama yang bahasan yang ketiga. Oke, supaya nggak bingung kita langsung aja. Web browser nih, pembahasannya apa? Nah, kalau web browser itu apa, Kak? Nah, web browser ini nama sekolahnya. Kan tadi si website itu kan ruangannya kan. Jadi si browser ini menampung para website yang website dan menatanya supaya rapi dan menjaga website supaya bisa dimasuki oleh kita. Maksudnya dimasuki oleh kita apakah bisa diakses, bisa kayak mengaksesnya. Nah kan kalau misalkan kita nggak boleh masuk nih ya ke sekolah orang. Nah kita punya sekolah sendiri-sendiri. Nah pasti bisa masuk ke ruangan-ruangannya gitu kan. Misal kamu bisa masuk ke ruangan kelas kamu sendiri, atau bisa ke ruangan kelas teman kamu nih yang beda kelas, atau enggak bisa ke ruang guru. Ruang guru nggak boleh ya, nggak boleh masuk ruang guru tanpa izin. Nah jadi intinya si website ini tuh ditampung oleh si sekolah ini. Contohnya apa sih kalau misalkan di dunia perkomputeran? Nah, contohnya itu kayak Google Chrome atau Mozilla Firefox, atau yang sering ke warnet pasti tahu nih, Mozilla Firefox atau Chrome ya. Nah, terus apa sih keuntungannya? Nah, web browser ini tuh banyak sekali keuntungannya. Salah satunya itu supaya kita bisa mengakses website dengan mudah. Jadi tinggal kita pencet Mozilla Firefox, nah langsung kan di situ ada, tinggal kita cari apa. Nah terus ada bacaan-bacaan kan yang biru biasanya. Nah itu kalau diklik itu namanya website guys. Oke, langsung ke pembahasan yang keempat, web server nih. Apa sih web server itu? Kayak ruang guru atau ruang tata usaha, dan fungsinya itu untuk memudahkan kalian ketika ingin pergi ke kelas si doi tapi nggak tahu tuh di mana kelasnya. Nah, kalian bisa nanya ini ke server. Server, tolong dong, kalau misalkan namanya si A, kalau misalkan kelas si A itu di mana ya? Nah, yang paling tahu itu web server. Web server itu paling tahu di mana letak-letaknya. Soalnya web server itu yang mengelolanya, yang mengelola si website. Nah, supaya kita bisa mengakses si website itu, nah kita minta dulu nih ke web server. Minta dulu, terus sama web server diarahin langsung websitenya. Terus nanti muncul deh di kalian si doi. Hai. Oke, langsung ke pembahasan yang kelima, HTTP atau HTTPS. Nih pasti kalian paling nggak tahu nih, tapi pasti kalian yang sering ke warnet itu sering ada atau iseng baca di atas itu. Kalau misalkan ada Mozilla Firefox, kalau kalian buka browser ya, suka di atas tuh http:// garis miring bla 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 bla. Nah sebenarnya itu tuh akan dijelasin di sini nih. Emang rumit banget HTTP atau HTTPS, singkatannya juga rumit. Coba sama kalian baca nih, Hypertext Transfer Protocol Secure, HTTPS.
Hypertext, kalian nggak ngerti kan? Transfer, protokol itu apa? Paling kalian taunya protokol itu yang protokol kesehatan atau apa ya. Secure itu apa sih? Secure itu kayak keamanan atau aman. Hypertext Transfer Protocol HTTP. Nah bedanya HTTPS itu aman, HTTP itu nggak aman. nggak gitu juga. Oke, baik. Sebenarnya ini nggak perlu dihafal sih, tapi kalau misalkan saya menyebutnya kayak HTTP atau HTTPS itu merupakan alamat website, pasti lebih mengerti kan. Soalnya nggak mungkin banget nih kalau misalkan tiap misal nih ya di sekolah ini tuh pasti ruangannya diberi nama, ya nggak? Misal kelas 1A, terus kelas 1B, 1C. Nah kan dikasih nama kan? Gak mungkin gak dikasih nama. Bayangin kalau misalkan gak dikasih nama, anak-anak pasti banyak yang salah kelas pasti ini. Kayak misalkan masuk nih ya ke ruangannya, wah sama gurunya tuh, kamu siapa? Kayak gitu pokoknya intinya mah ya. Oke, langsung ke pembahasan terakhir, klien. Klien itu pasti orangnya. Kalian pasti mengiranya gitu kan, klien. Soalnya sering nonton tuh di klien, di sinetron tuh klien tuh kayak orang yang mau bertransaksi atau membuat bisnis dengan orang si main karakternya tuh atau pelakonnya. Ya benar sekali, Anda mendapatkan hadiah, yeay. Tapi bohong, soalnya kurang tepat nih. Klien itu komputer yang dipakai orangnya buat supaya membuat aktif semua yang disebutkan tadi, mulai dari website, browser, server, dan juga HTTPS. Jadi si komputer yang dipakai sama orangnya. Si komputer meminta kayak semacam perintah, woi web server tolong arahin aku bla 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 bla, aku mau buka website dengan cara mengklik tutut. Nah itu tuh klien gitu. Jadi kayak klien itu komputer, intinya klien itu komputer yang dipakai orangnya untuk membuat si yang tadi tuh aktif gitu. Jadi saling bekerja, saling berketergantungan. Nah sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi, jadi sesuai peranannya ya, dimulai dari nomor 6 ini, klien. Nah klien itu yang tadi kan komputer yang dipakai. Nah jadi alurnya itu seperti ini. Klien, si komputer yang dipakai sorry. Jadi orang yang ingin memakai komputer dan ingin mengetahui misalkan tentang kesehatan lingkungan itu seperti apa, dia kan pengen cari tahu ya di internet sumber-sumber. Nah si orang ini pergi ke warnet dan memesan sebuah komputer untuk dipakai atau disewanya ya. Biasa orang yang suka ke warnet itu bilangnya ngebilling, bang billing 1 jam, enggak 1 jam, personal aja, soalnya nggak tentu, ini cari tahu ini doang. Oke sana 2000. Oke. Nah langsung pergi nih. Nah si komputer yang dipakai itu namanya klien, yang nomor 6 ini klien. Dan terus ke internet, ingin mencari tahu kan di internet itu bagaimana kesehatan lingkungan. Nah tentunya di internet itu banyak sekali website itu banyak sekali, tertata rapi. Website itu tertata rapi di web browser yang nomor 3 ini. Nah jadi langkahnya
ketika sudah mendapatkan komputer atau klien, si orang ini tuh membuka web browser dulu. Jadi dari 6 ke 3 nih, membuka web browser kayak Google Chrome atau Mozilla Firefox. Nah, terus kita itu mengetik alamat sebuah alamat di Google. Misalkan bukan sebuah alamat, misalkan kita mencari sesuatu bla 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 bla, pengetahuan tentang kesehatan lingkungan di Google tuh, di web browser tuh ya. Terus habis itu si web browser itu kayak ngirim nih ke web server. Web server, si klien ini minta sebuah pengetahuan tentang kesehatan lingkungan. Nah, sama web server itu langsung disediain tuh dengan gercep ya, dengan cepat. Set si pengetahuan ya, website tentang pengetahuan kesehatan lingkungan. Websitenya dikasih tahu tuh. Set. Nah, terus abis itu kita ngeklik salah satu yang kita pingin atau kita tertarik ya, website ini kayaknya bagus nih, klik sama kita. Terus habis itu, nah si web server ini akan memberitahu sebuah alamat yang tertera di atas. Sebenarnya nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa sih, cuman misalkan HTTP atau HTTPS itu alamat si websitenya. Nggak perlu tahu juga nggak apa-apa sih, tapi yang penting kalian tahu HTTP atau HTTPS itu alamat si websitenya. Nah, jadi kayak gitulah pokoknya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.